Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kalsum Kamaria Atububu. Kalian bisa manggil kakak dengan Karya. Kakak merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Hairot. Adik-adik, Karya ingin bertanya, pernah tidak kalian mengalami sakit seperti gambar di sini? Jika iya, sakit apakah itu? Ya, benar sekali, itu adalah sakit flu. Kira-kira menurut kalian nih, sakit flu itu disebabkan oleh apa ya? Nih, Karya kasih tahu. Sakit flu disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil. Mikroorganisme ini yang lagi sekarang viral nih. Dan saking membuat orang heboh hampir seluruh dunia, yaitu, ya benar, virus. Kali ini kita akan belajar materi mengenai virus. Melalui video pembelajaran kali ini, kakak harap adik-adik dapat pertama, mengidentifikasi struktur, jenis, dan ciri virus. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan cara hidup virus. Yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan peranan virus bagi kehidupan. Virus. Sebenarnya kata virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Namun, hal ini didasarkan oleh sifat virus yang hampir semuanya merugikan dan dapat menyebabkan penyakit bagi kehidupan. Sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri hidup seperti organisme parasit obligat, yaitu hanya dapat hidup di dalam sel hidupnya saja. Namun si virus ini dia hanya memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Dan si virus ini tidak melakukan metabolisme di dalam tubuhnya. Struktur virus. Struktur virus yang pertama ialah virus bersifat aseluler. Yang kedua, virus memiliki ukuran tubuh 20-300 mm, kecil sekali kan? Yang ketiga, virus hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang keempat, virus tidak dapat membelah diri dan tidak dapat bergerak. Adik-adik, virus juga mempunyai bagian-bagiannya loh. Nah, bagian pertama virus ialah kepala, kedua ialah kapsid, ketiga ialah DNA, keempat ialah leher, kelima ialah selubung ekor, keenam serabut ekor, dan yang terakhir ialah lempeng dasar. Adik-adik, kalian ingin menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai bagian-bagian virus. Bagian virus yang pertama ialah kepala. Nah, kepala ini berisikan asam nukleat yaitu DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid. Kapsid merupakan pembungkus tubuh virus yang di dalamnya berisikan protein. Yang kedua ialah asam nukleat DNA atau RNA. Ini merupakan materi genetik pembawa sifat. Yang ketiga ialah leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Nah, di leher ini juga merupakan tempat keluarnya asam nukleat dari kepala menuju ke ekor. Bagian virus yang terakhir ialah serabut ekor dan lempeng dasar. Keduanya ini memiliki jarum penusuk dan berfungsi untuk melekatkan tubuh virus pada sel inangnya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis virus. Jenis virus pertama berbentuk batang. Contohnya TMV, yaitu dia menyebabkan penyakit pada tumbuhan, menyebabkan daun tumbuhan mengalami bercak kekuningan. Yang kedua berbentuk bulat. Contohnya virus HIV, Human Immune Virus. Dan yang ketiga berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang keempat berbentuk polihedral, contohnya ialah adenovirus. Yang kelima berbentuk huruf T, contohnya ialah bakteriofag. Nah, biasanya dia menyerang pada bakteri Escherichia coli. Yang keenam ialah icosahedral. Nah, virus ini nih yang sekarang lagi booming-boomingnya nih, yaitu coronavirus. Adik-adik, sekarang kita bahas tentang siklus hidup virus atau reproduksi virus. Nah, si virus ini memiliki siklus reproduksi ada dua, yaitu siklus daun lisit dan siklus daun lisogenik. Sekarang kita bahas siklus yang pertama, yaitu siklus litik. Pada siklus litik, tahapannya yang pertama ialah absorpsi atau attachment,
yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua ialah penetrasi atau injeksi, yaitu tahap pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan di bawah kendali virus. Yang ketiga ialah sintetis, yaitu proses pemindahan mRNA sebagai sintetis protein dan berguna untuk membentuk tubuh virus baru. Yang keempat, parakitan atau elik fase ialah virus-virus baru tadi seluruh bagian tubuhnya itu telah tersintetis. Yang kelima ialah lisis atau pelepasan, di mana virus-virus baru tadi yang telah matang siap keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Adik-adik, tadi kita sudah bahas kan mengenai siklus litik. Sekarang kita bahas mengenai siklus lisogenik. Untuk tahap siklus lisogenik yang pertama ialah adsorpsi atau attachment, merupakan pelekatan virus pada sel reseptor inang. Yang kedua ialah penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik DNA ke dalam membran sel dan di bawah kendali oleh virus. Tahapan ketiga ialah penggabungan, di mana DNA virus dan DNA sel terintegrasi membentuk profag. Tahapan yang keempat ialah pembelahan sel, di mana materi genetik akan terbawa dan menetap. Setelah membelah, sel hidup akan menghasilkan materi genetik yang sama dengan profag. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu peranan virus bagi kehidupan. Peranan virus bagi kehidupan hampir semuanya itu merugikan. Contohnya dia menyebabkan penyakit pada hewan, menyebabkan penyakit pada tumbuhan, dan menyebabkan penyakit pada manusia. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua virus memang menyebabkan kerugian. Tapi jika virus ini kita kelola dengan baik, kita dapat menjadikannya vaksin untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Jika kalian merasa sakit, jangan lupa ke dokter dan minum obat sesuai anjuran dokter. Ketika kalian terkena virus, maka tetap pakai masker dan jaga jarak agar dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, dan share agar video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.